sebagai upaya untuk menegaskan kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim. Tahun ini kita akan berlayar dari Surabaya ke Makassar, Bau-Bau dan Buton, Ternate dan Tidore, Kepulauan Banda, dan kemudian Kupang untuk selanjutnya kembali ke Surabaya dan Mojokerto. Perjalanan ini kami yakin akan memperkuat upaya kemajuan kebudayaan dan penguatan pendidikan karakter berbasis Pancasila yang saat ini sedang kita upayakan bersama. Bukan hanya dengan ceramah dan pidato, tetapi dengan aksi mengarungi lautan seperti leluhur kita dulu. Berjumpa dengan masyarakat yang beraneka ragam dengan semangat persaudaraan dan semangat gotong royong. Dendang
Bapak Ibu seluruhnya, tidak saya sebut satu persatu. Jadi malam ini kita ngobrol-ngobrol santai kira-kira begitu. Sebelum itu kami persilakan Pak dan Lantamal 14 untuk menyampaikan apa sih sebenarnya kenapa kita bertemu di tempat ini di kapal yang legend ini, kira-kira begitu. Kami persilakan Pak dan Lantamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kami sebagai tuan rumah di KRI Tiwaroji ini mewakili Komandan KRI. Pertama-tama mengucapkan selamat datang kepada para hadirin sekalian, dimana kalau kita muhibah ke luar negeri, kebiasaan melaksanakan makan malam ataupun namanya koktail party di KRI itu sudah menjadi budaya internasional, dan biasanya kalau kita muhibah ke luar negeri itu juga kita mengundang para pejabat yang ada di negara yang kita kunjungi itu. Nanti sebaliknya mereka juga mengundang kita di kantornya pejabat yang kita kunjungi itu. Dan ini menjadi kebiasaan secara internasional di lingkungan Angkatan Laut, dunia. Dan pada malam hari ini sengaja kita adakan makan malam bersama di sini sambil santai dan ngobrol-ngobrol kerapan ini, dan semoga ini bisa berkesan dan nantinya bisa berlanjut untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan om santuy. Highlight dari kegiatan program budaya jalur rempah ini, karena kami sudah menjalankan program ini sejak tanggal 1 Juni sampai di titik ini, saya kira ada beberapa highlight yang perlu kita lihat bersama-sama. Silakan Mas. Baik, terima kasih. Itu tadi Bapak Ibu highlight perjalanan sampai hari ini. Memang yang banyak masih foto saya karena itu yang selanjutnya belum sempat diedit. Tidak apa-apa. Baik Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya kira pertemuan malam ini, ngobrol-ngobrol malam ini sangat indah sekali, disaksikan oleh bulan purnama dari sebelah sana yang sungguh indah. Jadi pertemuan ini menurut saya jadi mengingatkan kita semua pertemuan 1322 ketika Mauluku Kiraha, para sultannya bertemu untuk ngomong politik dan lain sebagainya. Tapi malam ini kita ngomong tentang pemajuan kebudayaan. Untuk itu kami persilakan Pak Dirjen untuk memberikan apa makna dari pertemuan malam ini yang menurut saya memorable sekali gitu ya. Jadi saya kira ini penting sekali Pak Dirjen. Wacana yang diwakili oleh Perdana Menteri. Pertama-tama Pak dan Lantamal beserta seluruh jajaran TNI Angkatan Laut dan teman-teman dari Kementerian Lembaga, ada Pak Ami dari Bappenas, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah kehormatan dan kebanggaan yang luar biasa. Kami para sultan berkenan untuk hadir di dalam acara Ramah Tamah kita ini, dan saya kira terutama untuk kami yang melaksanakan program ini Pak. Kenapa? Karena muhibah budaya jalur rempah ini memang jantungnya itu adalah kebudayaan, dan para pelestari kebudayaan ini tidak lain adalah para sultan dan juga seluruh perangkat kesultanan yang selama ini tanpa lelah menjaga warisan tradisi kita, warisan sejarah kita. Dan saya kira dalam kesempatan yang baik ini juga nanti kita bisa bicara lebih lanjut ya, bagaimana membuat kegiatan pelestarian itu bisa berlangsung lebih efektif. Karena bukan saja kalangan muda yang saya kira mulai sedikit kesulitan untuk memahami sejarah langsung dari sumbernya ya, tetapi masyarakat umum pun demikian ya.
Jadi kalau bicara tentang jalur rempah misalnya yang disebut selalu Belanda, Spanyol, Portugis. Loh, kita ini sudah membawa rempah-rempah ke dunia luar itu 1000 tahun sebelum mereka datang gitu ya. Jadi sebetulnya sejarah ini yang perlu sekali dilihat kembali ya, dan paling penting saya kira untuk anak-anak sekolah kita ini adalah mengalaminya langsung ya, dengan berkunjung, bertemu dengan para narasumber, melihat secara dari dekat seperti apa sejarah itu. Ini sekedar informasi banyak ya, saya kira anak-anak mungkin akan kesulitan kalau diminta menunjukkan di mana letak Acan misalnya ya, di atas peta, atau Jailolo misalnya, mereka tahunya Halbar ya, itu pun kalau misalnya rajin ikut pelajaran geografi ya. Tapi banyak dari mereka ini memang tidak lagi mengenal peta ya, mungkin mereka jauh lebih hafal ya negara-negara di dunia ini daripada peta sejarah kita ya. Jadi salah satu upaya dari Kemdikbud melalui program ini adalah menghidupkan kembali narasi itu. Akan peserta akan bertemu di Banda nanti juga dengan masyarakat Banda tentunya, tetapi juga masyarakat Banda Eli yang sejak 1621 terpaksa hijrah ke Kepulauan Kei karena negerinya dikuasai oleh Belanda. Jadi kita ingin ya, mendengar langsung dari mereka yang menjadi pelaku sejarah yang sesungguhnya, apa yang dialami, apa yang dirasakan, bagaimana cara kita menatap masa depan. Jadi kurang lebih ringkasnya itu misi dari kegiatan kita ini. Sangat berharap dukungan dan doa dari semua agar mereka yang ikut dalam perjalanan ini diberi keselamatan dan kesehatan sehingga bisa sampai pada tujuan. jalur rempah ini juga bukan hanya sekedar untuk kita melihat rempah itu dari sisi
tanamannya, tapi ada nilai-nilai tertentu yang dalamnya, misalnya ada diplomasi, ada kalau zaman sekarang itu dari cengkeh ini misalnya itu para peracik koki atau chief yang bisa merakit ramuannya sehingga bisa memperenak sebelum dunia ini begitu maju, sehingga cengkeh ini sama dikenal di Eropa terutama itu setelah oleh leluhur negeri ini memperkenalkan kepada di Timur Tengah dan dibawa ke Eropa, dan itulah barangkali membuat negeri ini dikenal dengan cengkeh, gitu juga dengan pala. Namun untuk saat ini barangkali karena Provinsi Maluku Utara, maka mungkin kalau dalam pemilihan gubernur yang akan datang, mungkin ada gubernur yang harus punya visi menjadikan Provinsi Maluku Utara sebagai provinsi rempah barangkali. Jadi prioritasnya adalah pertanian. Nah, gitu. Saya kira itu komentar sedikit dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maku gosajiraifa simu yo haera ngofa sedano kieti dore